Hai, saya Tandu Zahar. Selamat datang dan jangan lupa subscribe. Pernah nggak lo kepikiran kalau satu hal kecil di langit bisa jadi alasan kenapa kita ada di sini? Sesuatu yang tiap malam kita lihat tapi jarang kita pikirin. Sesuatu yang diam tapi pengaruhnya sampai ke jantung kehidupan. Kita sebut dia bulan. Tapi gimana kalau dari awal bulan itu nggak pernah ada? Tanpa bulan, dunia yang kita kenal gak akan sama. Siang, malam, laut, angin, bahkan kehidupan itu sendiri bisa gak pernah terbentuk. Dan malam ini, kita bakal ngebayangin hal itu. Sebuah dunia paralel di mana bulan gak pernah lahir. Jadi gini, sekitar 4 miliar tahun yang lalu, bumi masih bayi, belum biru seperti sekarang, tapi merah, panas, dan kacau. Waktu itu, tata surya kita baru aja terbentuk dari awan gas dan debu. Planet-planet masih sering tabrakan satu sama lain, gak ada yang stabil. Dalam versi dunia yang kita tempati sekarang, ada satu peristiwa besar yang ubah segalanya. Tabrakan antara bumi muda dan sebuah planet seukuran Mars yang disebut Theia. Dari tumbukan itulah, puing-puingnya ngorbit, bergabung, dan jadi bulan. Tapi sekarang bayangin kalau hal itu nggak pernah terjadi. Nggak ada Theia, nggak ada tabrakan, nggak ada puing yang berubah jadi bulan. Artinya, nggak ada energi tambahan yang memanaskan inti bumi di masa awal pembentukannya. Nggak ada pemantik besar yang bantu ngaktifin medan magnet bumi. Dan ini tuh penting banget, karena medan magnet itulah yang melindungi atmosfer kita dari angin matahari. Lihat Mars misalnya, dulu dia punya air, mungkin juga punya atmosfer tebal, tapi karena nggak punya medan magnet yang cukup kuat, atmosfernya hilang pelan-pelan, terkikis oleh matahari. Tanpa bulan, kemungkinan besar hal yang sama juga terjadi ke bumi. Atmosfer bakal tipis banget, mungkin hampir nggak ada laut, nggak ada hujan, nggak ada udara yang bisa ngatur suhu. Bumi jadi kering, dingin, dan mati. Dan semua itu cuma karena satu hal, bulan gak pernah terbentuk. Jadi dari awal aja, kita udah bisa lihat seberapa besar pengaruh bulan terhadap kehidupan. Tanpa dia, mungkin gak akan ada laut biru, gak ada langit biru, dan gak ada satupun makhluk yang bisa nanya, kenapa bulan gak ada? Kalau dari awal bulan gak pernah terbentuk, rotasi bumi bakal jauh lebih cepat. Di dunia nyata kita sekarang, bulan tuh kayak rem alami. Gaya tarik gravitasinya memperlambat putaran bumi sedikit demi sedikit selama miliaran tahun. Tapi tanpa bulan, gak ada yang ngerem. Bumi bakal terus berputar kayak gasing. Hasilnya ya, satu hari di planet ini cuma sekitar 6 jam. Bayangin deh, matahari terbit, terus cuma beberapa jam kemudian udah tenggelam lagi. Gak ada pagi yang panjang, gak ada sore. Siang yang super panas dan malam yang dinginnya ekstrim. Karena rotasinya terlalu cepat, udara nggak punya waktu buat menstabilkan suhu. Setiap wilayah di bumi bakal terus dipanasin dan didinginkan secara brutal, berulang-ulang setiap 6 jam. Rotasi secepat itu juga bikin angin di atmosfer jauh lebih kuat. Fenomena yang sekarang kita sebut badai tropis di dunia tanpa bulan bisa jadi badai global. Angin ribuan kilometer per jam, hujan yang turun horizontal, dan awan yang kebentuk lalu hancur semua dalam hitungan jam. Cuaca bakal kacau, iklim gak akan stabil, dan gak ada waktu yang cukup buat ekosistem berkembang. Sumbu rotasi bumi juga bakal bergetar lebih liar, karena bulan adalah penyeimbang yang menjaga kemiringan sumbu tetap stabil di 23,5 derajat. Tanpa dia, kemiringan itu bakal terus berubah dari waktu ke waktu. Kadang hampir tegak, kadang miring ekstrim, dan itu berarti musim gak akan pernah bisa diprediksi. Bisa aja dalam waktu ribuan tahun, kutub berpindah posisi, gurun berubah jadi hutan, dan hutan jadi es. Planet ini bakal terus berubah wajah tanpa jeda. Dunia yang gak punya stabilitas, dunia yang hidup di bawah badai dan waktu yang terlalu cepat. Jadi kalau di dunia kita sekarang sehari punya 24 jam, di dunia tanpa bulan, mungkin hidup berjalan 4 kali lebih cepat. Mungkin di sana nggak ada waktu buat sejarah, karena waktu itu sendiri terlalu cepat buat diingat.
Pernahkah Anda lihat laut yang pasang, terus pelan-pelan surut? Gerakan itu kelihatannya sederhana, tapi sebenarnya itu salah satu sistem paling penting di planet ini. Semua itu terjadi karena tarikan gravitasi bulan. Tanpa bulan, laut bakal kehilangan ritmenya. Pasang surut hampir nggak akan ada. Mungkin masih sedikit karena tarikan matahari, tapi beda jauh banget dari yang kita kenal sekarang. Masalahnya, gerakan pasang surut itu bukan cuma ngatur tinggi air laut, tapi juga ngatur seluruh ekosistem di dalamnya. Waktu air laut naik, nutrisi dari dasar laut ikut ke atas. Saat surut, air dari permukaan turun lagi. Gerakan itu bikin laut terus bernafas, bikin plankton hidup, fitoplankton berkembang, dan seluruh rantai makanan laut berjalan. Kalau bulan nggak ada, proses itu berhenti. Laut bakal jadi tenang banget, tapi juga mati pelan-pelan. Tapi efek paling besar justru terjadi di garis pantai. Daerah pasang surut, tempat laut ketemu darat, adalah tempat pertama kehidupan bereksperimen buat naik ke permukaan. Di sanalah miliaran tahun lalu, organisme laut belajar bertahan di antara air dan udara. Kalau pasang surut itu nggak ada, nggak bakal ada lingkungan yang bisa mendukung transisi itu. Nggak ada zona setengah air setengah darat buat kehidupan beradaptasi. Akibatnya, evolusi mungkin mandek di laut. Kehidupan nggak pernah punya alasan buat keluar ke daratan. Nggak akan ada ikan yang belajar bernafas di udara, nggak ada reptil, nggak ada mamalia, nggak ada manusia. Jadi kalau bulan nggak pernah ada, laut bakal tetap jadi satu-satunya dunia yang dihuni. Planet ini mungkin masih punya lautan, tapi nggak punya daratan yang hidup. Nggak ada pohon, nggak ada burung, cuma dunia yang sunyi, penuh air yang diam. Bulan mungkin cuma kelihatan kayak bola terang di langit malam, tapi kenyataannya, dia adalah alasan kenapa laut bisa bernafas, dan kenapa kehidupan punya jalan buat tumbuh. Coba lo bayangin malam tanpa bulan, nggak ada cahaya lembut yang nyinari laut, nggak ada bayangan pohon yang terbentuk di bawah sinarnya, cuma gelap total. Buat manusia modern mungkin nggak masalah, kita punya lampu, listrik, dan layar. Tapi buat kehidupan awal di bumi, cahaya bulan itu penting banget. Banyak hewan menggunakan cahaya bulan buat navigasi. Kura-kura laut misalnya, menetas di malam hari dan mencari arah ke laut berdasarkan pantulan cahaya bulan di air. Burung migrasi juga terbang ikutin pola cahayanya. Bahkan sebagian besar predator malam berevolusi menyesuaikan penglihatannya dengan terang lembut dari bulan. Kalau bulan gak ada, semua ritme alami itu hancur. Tapi efeknya gak berhenti di situ. Cahaya bulan juga ngatur siklus tidur, hormon, dan perilaku banyak makhluk hidup, termasuk manusia. Dalam beberapa penelitian, fase bulan terbukti mempengaruhi pola tidur manusia, tingkat melatonin, bahkan suasana hati. Artinya, bulan bukan cuma ngatur laut dan rotasi bumi, tapi juga cara otak kita merespon malam. Di dunia tanpa bulan, malam akan jadi benar-benar gelap dan dingin. Gak ada cahaya yang cukup buat memantulkan arah. Gak ada panduan alami untuk waktu tidur dan bangun. Dunia malam bakal kehilangan jiwanya. Semua makhluk hidup harus menciptakan ritmenya sendiri, tanpa panduan, tanpa keseimbangan. Bulan mungkin gak pernah ngomong apa-apa, tapi kehadirannya selalu memberitahu kapan kita harus tenang, kapan kita harus tidur, kapan dunia berhenti sebentar buat istirahat. Dan tanpa itu semua, malam cuma jadi waktu yang kosong. Dunia tanpa bulan bukan cuma kehilangan cahaya, tapi kehilangan rasa. Jadi setelah semua ini, kita tahu kalau bulan bukan cuma teman malam hari yang romantis. Dia adalah arsitek diam yang bantu bumi jadi tempat hidup. Tanpa bulan, bumi mungkin nggak punya medan magnet, nggak punya laut yang bernafas, nggak punya musim yang stabil, bahkan mungkin nggak punya kehidupan yang sempat berkembang. Dan menariknya, semua itu terjadi bukan karena bulan dirancang untuk kita, tapi karena semesta kebetulan berjalan seperti itu. Kebetulan yang kecil, tapi berdampak sebesar eksistensi kita sendiri. Kadang kita ngelihat bulan cuma sebagai pemandangan, tapi kalau lo pikir lebih dalam, setiap pantulan cahaya yang dia kirim malam ini adalah hasil dari miliaran tahun proses kebetulan yang gak pernah kita sadari. Tanpa bulan, mungkin bumi cuma planet sunyi di pinggiran tata surya. Gak ada laut, gak ada langit biru, dan gak ada satupun makhluk yang bisa bertanya tentang makna keberadaannya. Jadi mungkin
kita semua ini cuma hasil dari keberuntungan kosmik yang langka. Dan itulah yang bikin hidup menarik, karena sains bisa menjelaskan bagaimana semuanya terjadi, tapi misteri selalu bikin kita pengen tahu kenapa. Gue Tando Zahar, dan inilah dunia kalau bulan gak pernah ada. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.